Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah, kita melanjutkan kajian kita yaitu Sahih Al-Bukhari namun masih dalam muqaddimahnya. Karena muqaddimah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini sangat panjang sekali. Namun tentunya tidak akan kita bacakan semuanya, namun hal-hal yang perlu kita ketahui saja. Ikhwatul Islam, azakumullah, kemarin kita telah membahas tentang mengapa di dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis mu'allaq. Padahal hadis mu'allaq itu termasuk hadis yang lemah. Apa itu hadis mu'allaq? Yaitu hadis yang awal sanadnya dibuang perawinya atau dihilangkan, satu atau dua atau tiga secara beruntun, bahkan ya dihilangkan sanadnya sama sekali. Iya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apalagi di dalam Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadis mu'allaq. Dan sudah kita kemarin membahas bahwa hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah itu ada dua macam. Yang pertama, hadis yang mu'allaq namun di tempat lain dari Sahih Bukhari tersebut telah disambung oleh Imam Bukhari dan disebutkan sanadnya. Iya. Yang kedua yaitu yang memang tidak disebutkan secara bersambung dalam tempat lain, adanya secara mu'allaq begitu saja. Maka itu sudah kita sebutkan bahwa itu ada dua macam juga. Yang pertama yaitu yang disebutkan dengan kata kerja aktif, yaitu sigatul jazm, yaitu dengan memastikan bahwa ini perkataan fulan. Maka ini kita sebutkan bahwa kita telah menyebutkan bahwa ini sahih sampai orang yang disebutkan perkataannya tersebut atau sanad tersebut. Adapun yang kedua yaitu yang disebutkan dengan kata kerja aktif, yaitu sighatut tamrid, ya, yang menunjukkan tidak memastikan. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu as-sighah ats-tsaniyah, bentuk yang kedua yaitu sighatut tamrid yang menggunakan kata kerja pasif. Yes. Contohnya kata kerja pasif apa? Dzukira. Kalau kata kerja aktif dzakara, ya Rasulullah menyebutkan misalnya fulan berkata. Ya, fulan menghikayatkan. Tapi kalau sighat atau bentuk tamrid, ya kata kerja pasif contohnya ya diriwayatkan dari si fulan, dikatakan dari si fulan, ya. Nah, ini tentu berbeda. Di perbedaannya kalau mengatakan berkata fulan berarti memastikan bahwa itu perkataan si fulan. Sedangkan dikatakan waqila an fulan dan dikatakan dari si fulan, ya, itu tidak memastikan. Yang seperti ini sighatut tamrid ini, ya kata beliau la tustafadu min as-sihhah ila man ulqa anhu. Itu tidak memberikan faidah bahwa sanadnya pasti sahih, tidak. Ya, kepada orang yang disebutkan perkataannya tersebut. Illa mawadhi' yasirah jiddan, kecuali di beberapa tempat yang sedikit sekali. Wa wajadnahu la yasta'milu dzalika illa haitsu yuridu dzalikal hadits al-mu'allaq bil ma'na. Dan kami temukan beliau tidak menggunakan hal seperti itu kecuali apabila beliau hendak menyebutkan hadis mu'allaq tersebut secara makna. Kaqauli fi at-tib, seperti perkataan Imam Bukhari dalam kitab At-Tib. Wa yudhkar an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqa bi Fatihatil Kitab. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah ya dengan menggunakan Al-Fatihah. Iya, di mana Imam Bukhari menyebutkan sanadnya di tempat yang lain dari jalan Ubaidillah bin Al-Akhnas dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi SAW yang melewati di sebuah perkampungan dan kebetulan kepala kampungnya ya tersengat kalajengking sampai akhir hadis tersebut. Ikhwatal Islam, azakumullah. Dan ini ya beliau menyebutkan dengan sighat tamrid, padahal disebutkan di tempat lain padanya sanadnya. Nah, hal ini kata beliau sebagaimana disebutkan tadi, ya, beliau ingin menyebutkan secara makna saja, tidak secara teks ataupun lafaz sesuai dengan hadisnya.
Wa amma ma lam yuridhu fi mawdhi'in akhar mimma awradahu bihadhihi as-sigha faminhu ma huwa sahihun illa annahu laysa ala syartihi. Adapun ya hadis-hadis mu'allaq yang diriwayatkan dengan sigat tamrid dan memang tidak ada tujuan untuk meriwayatkannya secara makna, maka kata beliau ada yang sahih tapi tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Wa minhu ma huwa hasan, ada juga yang hasan. Wa minhu ma huwa dhaifun fardun, ada juga yang dhaif namun ia jalannya satu. Ya illa annal amal ala muwafaqatihi, namun para ulama telah mengamalkannya. Wa minhu ma huwa dhaifun fardun la jabiralah. Ya, ada juga yang lemah, dhaif dan tidak ada yang menguatkannya. Famithalul awal, adapun contoh yang pertama yaitu yang sahih dengan sigat tamrid tadi dengan menggunakan kata kerja pasif. Annahu qala fi shalah, itu Imam Bukhari berkata dalam kitab As-Shalah ya. Wa yudhkar an Abdullah bin Sa'ib. Wa yudhkar. Nah, kata-kata yudhkar di sini adalah kata kerja pasif tamrid. Dan disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib, ia berkata Nabi SAW membaca Al-Mu'minun dalam salat subuh. Sehingga ketika Rasulullah SAW telah sampai kepada ayat yang menyebutkan padanya Musa dan Harun, beliau pun batuk, kemudian beliau pun ruku. Dan ini kata beliau hadis sahih, tapi sesuai syarat Muslim, tidak sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Ya. Dan Imam Bukhari juga berkata dalam kitab As-Siyam, contoh lain ya, wa yudhkar an Abi Khalid anil A'mash anil Hakam wa Muslim al-Batin wa Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Atha dan Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ada seorang wanita berkata kepada Nabi SAW, Inna ukhti matat wa alaiha saum syahraini mutatabi'ain al-hadis. Saudariku, hai Rasulullah, telah meninggal dunia dan ia punya kewajiban dua bulan puasa berturut-turut. Ya, al-hadis. Nah, di sini disebutkan wa yudhkar dan disebutkan dari Abu Khalid dari Al-A'mash. Ini adalah merupakan ta'liq sigat mu'allaq secara tamrid, yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata beliau, perawi sanad ini perawi sahih, akan tetapi di dalamnya terdapat perselisihan yang banyak pada sanadnya. Dan telah bersendirian Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan Al-Ahmar dengan redaksi ini. Ya, sementara para hufaz telah menyelisihinya, ya, dari perawi-perawi dari A'mash sebagaimana akan disebutkan penjelasannya. Adapun contoh yang kedua yaitu yang hasan sanadnya, yaitu yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu. Wa yudhkar, dan disebutkan, nah ini sigat tamridnya ya, dari Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Idza bi'ta fakil wa idza bta'ta faktal." Kalau kamu membeli, ya maka timbanglah. Dan apabila kamu menjual maka timbanglah, dan apabila kamu membeli maka takarlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari jalan Abdullah bin Mughirah, dan ia seorang yang saduq. Ya. Dari Munqidh Maula Uthman, dan ia telah dianggap thiqah. Dari Uthman dengannya, dan dimutaba'ah oleh Sa'id bin Musayyib. Dan dari jalannya juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya dari hadis Atha dari Uthman, dan padanya ada keterputusan. Sehingga hadis ini menjadi hasan apabila digabungkan jalan-jalannya. Ini contoh yang hadisnya hasan. Adapun contoh yang ketiga yaitu hadis yang lemah, ya, yang tidak ada penguat dari jalan lain, akan tetapi sesuai dengan yang diamalkan oleh seluruh ulama. Yaitu perkataan Imam Bukhari dalam kitab Al-Wasaya, wa yudhkar anin Nabi SAW, annahu qadha bid-daini qabla al-wasiyah. Dan disebutkan, ini ya sigat tamridnya, dari Nabi SAW, dan disebutkan dari Nabi SAW bahwa beliau memutuskan untuk membayar hutang dulu sebelum wasiat. Ya.
Dan Imam Tirmidzi meriwayatkannya secara mausul bersambung dari hadis Abu Ishaq As-Sabi'i dari Al-Harith Al-Awar dari Ali, sedangkan Al-Harith ini lemah. Dan Imam Tirmidzi sendiri sudah menganggapnya sebagai hadis yang gharib. Kemudian Imam Tirmidzi ya menghikayatkan adanya ijma' para ulama untuk menerima hadis ini. Ya. Sehingga pada waktu itu hadis ini walaupun sanadnya lemah, tapi karena sudah terjadi ijma' para ulama untuk mengamalkannya, maka Imam Bukhari menyebutkannya ya secara yaitu sigat tamrid tersebut. Wa mithalur rabi, contoh yang keempat. Wa huwa dhaif alladzi la 'adida lahu wa huwa fil kitab qalilun jidda. Yaitu hadis dhaif dan tidak dikuatkan oleh apapun juga. Baik dengan jalan yang lain ataupun amalan para ulama. Dan ini sangat sedikit sekali adanya dalam Sahih Bukhari. Ya. Wa haitsu yaqa'u dzalika fihi yata'aqqab al-musannif fi tad'if, dan biasanya Imam Bukhari sendiri menjelaskan ini dhaif. Ya. Berbeda dengan sebelumnya. Contohnya adalah perkataan Imam Bukhari dalam kitab As-Shalah. Wa yudhkar an Abi Hurairah rafa'ahu la yatatawwa'u al-imamu fi makanihi wa lam yasih. Dan yudhkar, nah ini sigot tamridnya, dan disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu bahwa ya Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh imam sholat sunnah di tempatnya. Kata Imam Bukhari, tapi hadis ini tidak sahih. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ia adalah hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari jalan Laits bin Abi Sulaim, dari Al-Hajjaj bin Ubaid, dari Ibrahim bin Ismail, dari Abu Hurairah. Namun Laits bin Abi Sulaim ini lemah dan guru-gurunya tidak dikenal dan sudah diikhtilafkan pada sanadnya. Iya. Nah, inilah ikhwatul Islam azakumullah, hukum-hukum yang berhubungan dengan hadis-hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya subhanallah ya, ternyata ya sampai sedetail itu Al-Hafidh Ibnu Hajar ya memberikan kepada kita perincian tentang hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Apalagi sudah kita sebutkan hadis mu'allaq itu pada asalnya lemah, tapi kenapa ada pada dalam hadis dalam Sahih Bukhari? Padahal Sahih Bukhari adalah merupakan kitab yang paling sahih. Nah, disinilah beliau memberikan perincian yang luar biasa, menjadi jelas kepada kita bagaimana kepiawaian Imam Bukhari. Makanya sekali lagi ya, sungguh aneh orang-orang yang ada di zaman ini yang selalu mengkritik Imam Bukhari. Ya bahkan mengatakan katanya banyak hadis-hadis lemah yang ada dalam Sahih Bukhari tanpa hujah, hanya sebatas tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar akan membahas tentang hadis-hadis mauquf ya, yang ada di dalam Sahih Bukhari. Apa itu hadis mauquf? Yaitu perkataan sahabat. Ya. Bedanya dengan marfu, kalau marfu itu dinisbatkan kepada Rasul. Kalau mauquf hanya berhenti kepada sahabat. Wa ammal mauqufat fa innahu yajzim minha bima sahha indahu walau lam yakun ala syartihi. Adapun riwayat-riwayat yang mauquf kata beliau, maka beliau Imam Bukhari memastikan dengan menggunakan kata-kata kerja aktif ya, yang menurut beliau sahih walaupun bukan menurut syarat beliau. Yang penting sahih. Wala yajzim bima kana fi isnadi dha'fun aw inqita'un, dan beliau tidak memastikan, ya tidak menggunakan kata kerja aktif apabila di dalam sanadnya kelemahan atau ada keterputusan, kecuali kalau ada jalan lain yang menguatkan. Ya. Atau karena masyhur pendapat tersebut memang diucapkan oleh orang tersebut. Wa inna ma yuridu minal mawqufati min fatawa as-sahabah wat tabi'in wa min tafasirihim likatsiri minal ayati ala tariqil isti'nas wat taqwiyati lima yakhtaru minal madzahib. Kenapa beliau membawakan perkataan-perkataan atau riwayat-riwayat yang mauquf yang berupa ucapan para sahabat, fatwa para tabi'in atau penafsiran mereka terhadap ayat? Itu semuanya untuk menguatkan pendapat yang beliau pilih dari mazhab-mazhab yang ada. Ya. Fil masail allati fiha al-khilaf bainal a'immah, terutama dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama pada waktu itu. Fahina idzin yang bagi an yuqal jami'u ma yuradu fihi imma an yakuna mimma tarjama bihi atau mimma turjima lahu.
Bahwa kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan kata beliau bahwa semua yang disebutkan dari riwayat-riwayat mauquf itu ya bisa jadi adalah beliau ingin memberikan tarjamah bab dengan riwayat tersebut, atau ya beliau ingin menjadikan riwayat tersebut sebagai penguatnya. Fal maksud min hadha tasnif bidzat wal ahaditsus sahihah al musnadah. Namun yang dimaksud oleh Imam Bukhari bukan riwayat mauqufnya, akan tetapi yaitu hadis sahihnya tentunya yang akan disebutkan setelahnya. Wahyallati tarjamalaha, yang kemudian ya beliau membawakan judul bab tersebut dengan ucapan yang sifatnya riwayat mauquf tersebut, biasanya demikian ya. Wal madhkuru bil arad wat taba' al athar al mauqufa wal ahadits al mu'allaqah na'am wal ayatu ya al mukarramah fajami'u dhalika mutarjamun bihi illa annaha idza tabarat ba'daha ma'a ba'd واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر. Kata beliau, ya, yang disebutkan, ya, athar-athar yang mauquf tersebut dan hadis-hadis yang mu'allaq, demikian pula ayat-ayat yang disebutkan, semuanya itu sebagai terjemah dari bab. Ya, kebanyakan demikian. Hadis-hadis mu'allaq, riwayat-riwayat mauquf, itu biasanya disebutkan pada terjemah babnya, bukan pada asal hadis yang beliau inginkan. Atau pada tengah-tengah hadis, tidak. Kebanyakannya itu di awal bab. Ya, yang sering kali Imam Bukhari lakukan demikian. Yang kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan satu persatu dalam kitab ini, dan tentunya sangat panjang sekali, ya, daripada hadis-hadis tersebut atau riwayat-riwayat mauquf tersebut yang ada di dalam Sahih Bukhari. Dan kita cukupkan, ya, wallahu a'lam. Nah. Ya, sekarang jazakallahu khair. Dan demikian ikhwan Islam, wa'azakumullah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pembahasan singkat yang telah disampaikan masih dalam pembahasan Muqaddimah Sahih Bukhari. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543, di layanan pesan singkat di 081317776543, atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silakan 0218236543. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu dari Firliana di Firliana, ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barak. Iya, ini Ana mau tanya, bagaimana kalau orang itu mengajarkan seperti kitab Sulam Safina, Ta'lim Muta'allim, Hidayatul Hidayah gitu. Itu kan tidak ada riwayatnya. Iya. Itu asalnya dari mana Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu bahwa kitab para ulama itu, ya, terutama yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kitab para ahli hadis, di mana mereka hanya menyebutkan riwayat-riwayat hadis dengan sanad-sanadnya, kemudian memberikan judul sesuai dengan judul fikih. Seperti yang ada dalam Sunan Abu Daud, yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, setiap judulnya disebutkan sesuai dengan bab fikih, dan terkadang ya bab tersebut menunjukkan kepada pendapat imam tersebut. Yang kedua adalah thariqat para fuqaha, di mana mereka hanya menyebutkan pendapat imam saja, tanpa menyebutkan riwayat. Ya. Dan ini kebanyakan mereka lakukan tersebut terkadang hanya sebagai untuk ikhtisar, yaitu meringkas dan memudahkan untuk para penuntut ilmu, sehingga mereka pun tidak sempat untuk menyebutkan riwayat-riwayatnya, hanya sebatas qaul, pendapat tanpa menyebutkan riwayat. Mungkin tujuan mereka adalah untuk memudahkan saja. Yang ketiga adalah
tariqat fuqaha al-muhadditsin, para fuqaha dan para ahli hadis, maksudnya digabungkan. Yaitu ya mereka menyebutkan sebuah buku dengan bentuk tariqatnya para fuqaha tapi juga para ahli hadis digabungkan di situ. Maka setiap permasalahan disebutkan riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya, dan pendapat para ulamanya, ya. Maka tentu menggabungkan dua perkara ini perkara yang sangat bagus sekali. Adapun buku-buku yang disebutkan oleh ibu tersebut tanpa ada riwayat-riwayatnya, tanpa menyebutkan apakah itu sahih atau dhaif, ya, maka boleh dipelajari dengan syarat dibimbing oleh ustadz yang betul-betul kokoh keilmuannya. Sehingga ustadz tersebut ketika membahas hadis buku tersebut membawakan hujah-hujah dan dalilnya. Hal ini sebagai apa? Tentunya mengajarkan kepada umat Islam bahwa kita di dalam masalah kompilasi Islam atau berbicara tentang masalah agama ini harus dengan dalil. Bukan hanya sebatas dengan ra'yu dan ra'yu, tapi semuanya dengan hujah, dengan dalil. Maka dari itulah, ya disinilah pentingnya untuk para pemula tersebut tidak hanya sebatas membaca buku itu saja, yang kemudian jatuh kepada sikap taklid buta, membabi buta, seakan-akan yang ada dalam buku tersebut semua benar. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita akan adanya suatu zaman manusia nanti, kata Rasulullah SAW, akan menjadikan selain kitabullah sebagai panduan-panduan yang bagaikan kitabullah. Beliau bersabda, "Aina min asyratis sa'ah an yurfa'al asyrar wa yudha'al akhyar. Wa yukhzan al-amal wa yadhhar al-qawl. Wa yuqra' fihi fil qawmi bil matnah. Laisa minhum man yunkiruha wa la man yughayyiruha." Kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat yaitu orang-orang yang buruk akan dimuliakan, sementara orang-orang yang baik dan saleh akan dihinakan. Akan muncul orang-orang yang pandai berbicara dan akan dikunci amal. Ya. Kemudian akan dibacakan pada suatu kaum al-mathnah, dan ternyata tidak ada yang berani untuk mengingkari ataupun mengkritiknya. Lalu dikatakan apa itu al-mathnah? Ya, yaitu setiap yang jadikan panduan selain kitabullah. Syekh Albani berkata, contohnya kitab-kitab madhab yang dianggap oleh para pengikutnya sebagai sebuah kebenaran yang pasti, seakan-akan kitab madhab itu sama dengan Al-Quran. Ya, jadikan sebagai panduan yang tidak boleh disalahi. Maka ini berbahaya. Ya. Maka dari itulah disinilah seorang pemula penting untuk duduk di majlis ta'lim seorang yang ahli, kalau memang ternyata ia ingin membaca atau membahas buku-buku yang tidak disebutkan padanya riwayat-riwayatnya, hanya sebatas kaul, pendapat. Supaya apa? Supaya si murid terlatih dan ia pun di atas basirah atas pendapatnya, bahwa pendapatnya memang di atas dalil dan hujjah, dalilnya sahih, riwayatnya sahih. Nah, inilah ya pentingnya kita belajar kepada guru yang ahli, ya pada bidangnya tentunya, di mana guru tersebut menguasai juga hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, dan ia tahu kesahihan dan kedhaifannya. Ya, kata Imam An-Nawawi, wala yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Ya, tidak layak seorang penuntut ilmu ya untuk menuntut ilmu kecuali kepada orang yang memang telah ahli di bidangnya. Yang ada ya, terkadang seseorang membahas sebuah buku tanpa ada keahlian. Akhirnya mengajarkan murid-muridnya taklid buta. Ketika muridnya bertanya, "Pak Kiai, apa dalilnya?" Si Kiai langsung menimpali dan marah, "Kamu kalau saya sampaikan hadisnya kamu tidak paham." Padahal kewajiban guru adalah memahamkan. Ya, bukan untuk kemudian menggembosi si murid. Akibatnya si murid akhirnya diajari untuk nunut saja, taklid saja, tanpa mengetahui dalil. Tentu ini perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Sirliana yang berada di Situ Bondo. Dan selanjutnya yang kedua masih kami terima, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Jember ini. Dengan Bapak? Dengan Abu Konita. Abu Konita, silakan.
saya ingin menanyakan hadis. Iya, silakan. Bunyinya gini. Man shoma yawman min Ramadhan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma Ramadhan la yuktabu alayhi dhanbun ila al-hawl al-akhir fa imma taqabbala Ramadhan al-akhir jaa yawm al-qiyamah wa laysa alayhi dhanbun. Apakah hadis ini sahih? Iya. Sekian. Ya, Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat hadis itu lemah, namun saya tidak ingat tentang penjelasan, dan insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan jelas sisi kelemahannya. Yang jelas puasa Ramadan itu keutamaannya agung. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sudah cukup mewakili ya, di mana orang yang berpuasa Ramadan dan karena iman dan berihtisab, berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itulah ya kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa Ramadan ini dengan penuh iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik ya, demikian untuk Abu Konita yang berada di Jember. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan yang telepon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Dari Aisyah di Sidomulyo. Iya. Silakan. Ini apa? Saya mau bertanya. Waktu itu kan saya datang ke tempat saudara. Maaf, saya ini dia itu kan memasak ikan kodok. Nah, terus saya bilang kayaknya kalau ikan ini di agama kita kayaknya dilarang. Saya bilang itu? Kodok. Kodok. Iya, ikan kodok. Terus Kodok bukan dia ikan. itu malah membacakan dalilnya. Katanya begini dalilnya Bapak, katanya para sahabat beliau itu katanya memasak ikan kodok. Rasulullah bersabda katanya begini, jangan makan ikan itu, sampai bilang 7 kali. Tapi para sahabat itu katanya tidak menggubrisnya, akhirnya dia menyembelih ikan itu dengan membaca bismillah. Akhirnya Rasulullah pergi begitu saja. Nah, jadi saya itu tidak percaya dengan dalil itu, apakah benar atau tidak, Bapak? Baik, ya. Cukup? Iya, baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempatnya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Iya. Justru yang ada dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Naha an qatlil dhafadi. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh kodok. Ya, katak. Maka dari itu atas pendapat ini menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh kodok dan katak. Demikian pula bangkong dan sejenisnya. Iya, adapun yang disebutkan tadi, semua itu adalah ya riwayat yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Maka dari itu haram hukumnya memakan kodok. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melarang kita untuk membunuh kodok. Kalau dilarang membunuh berarti dilarang pula untuk memakannya. Iya. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari Zikri yang berada di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa hadis mauquf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena hadis tersebut hanya pendapat sahabat saja. Seperti hadis dari Ibnu Jarir bin Abdullah, kami memandang berkumpulnya orang-orang di keluarga mayit termasuk niyahah. Ya, betulkah seperti itu, dan bagaimana tentang ucapan Imam Syafi'i mengenai niyahah tersebut, yaitu arti makruh? Jazakumullah khairan. Iya, pertanyaan yang bagus sekali.
Ketahuilah bahwa pendapat sahabat ada beberapa keadaan. Ya, dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Imam yang dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, dari riwayat Ar-Rabi bin Sulaiman dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan tentang pendapat sahabat. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat sahabat itu ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, pendapat sahabat yang merupakan kesepakatan mereka, yang telah terjadi ijma di kalangan mereka, maka ini hujjah yang tidak boleh disalahi. Karena berarti kita sudah menyelisih ijma. Iya. Sementara Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Kemudian kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan perkataan Jarir tersebut menunjukkan adanya ijma. Kenapa? Karena Jarir berkata, kunna na'uddu, kami dahulu menganggap. Ya, kami siapa? Para sahabat. Tak dahulu, ya kunna, kata-kata kunna menunjukkan kepada ya zaman yang telah berlalu. Kami dahulu menganggap. Dahulu kapan? Di zaman Rasulullah, ada kemungkinan iya. Atau sebelum beliau. Dan ini penghikayatan ijma. Kesepakatan para sahabat. Kok kami dahulu menganggap bahwa berkumpul-kumpul di keluar kematian dan makan di situ termasuk meratap. Iya. Keadaan yang kedua, Imam Syafi'i berkata, pendapat sahabat yang masyhur di kalangan sahabat. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka kata Imam Syafi'i ini hujjah. Kenapa? Karena ketika pendapat sahabat-sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain. Iya. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka seakan sahabat semuanya setuju dengan pendapat sahabat ini. Maka menurut Imam Syafi'i adalah hujjah. Atau disebut dengan ya ijma sukuti, ya. Ijma yang diam, tidak terang-terangan, tapi sudah terjadi ijma. Yang ketiga, pendapat sahabat yang tidak masyhur di kalangan mereka. Namun tidak diketahui adanya sahabat yang mengingkari. Nah, ini menjadi perselisihan para ulama. Apakah itu bisa dijadikan hujjah atau tidak? Sedangkan menurut Imam Syafi'i, fahuwa indana hujjah. Maka itu menurut kami juga hujjah. Alasannya kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat dalam ayat-ayat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah telah menyatakan keridhaan buat orang yang mengikuti mereka, para sahabat. Iya. Allah juga berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, yaitu para sahabat, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Kemudian keadaan yang keempat, yaitu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para sahabat. Ya. Maka kewajiban kita hanya sebatas memilih dari pendapat sahabat mana yang paling kuat dan dikuatkan oleh dalil dan hujjah. Dan tidak boleh keluar dari dua pendapat tersebut. Kata Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, apabila sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Iya, kenapa? Karena para sahabat seakan bersepakat bahwa makna ayat atau hadis tersebut, kalau tidak ini maka ini. Berarti kita tidak diperkenankan untuk membuat pendapat yang ketiga. Nah, inilah keadaan pendapat para sahabat. Maka perkataan dia mengatakan hadis mauquf tidak bisa dijadikan hujjah, atau pendapat sahabat tidak dijadikan hujjah secara mutlak begitu. Ini perkataan yang tentunya jauh dari kebenaran, namun tentunya harus diberikan perincian padanya, ya, wallahu a'lam.
Iya, nah jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Zikri yang berada di Cirebon ya. Mudah-mudahan dapat difahami dari jawaban oleh Ustaz. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya hamba Allah yang berada di Gorontalo dan penanya yang lainnya, yaitu ya Ustaz, mohon penjelasannya. Ada hadis yang dimana di dalam sanadnya itu lemah, sedangkan di matannya itu maknanya sahih. Apakah hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujah karena sanadnya lemah? Iya. Mungkinkah hadis matannya sahih tapi sanadnya lemah? Mungkin. Iya. Kenapa demikian? Sanad hadis itu lemah, tapi matan tersebut dikuatkan oleh hadis lain yang semakna. Iya. Maka dari itu, hal itu sering kali terjadi. Ketika suatu hadis matannya sahih, tapi ternyata sanadnya lemah, sanad yang disebutkan oleh imam tersebut, misalnya dalam Sunan Abu Dawud atau dalam Ibnu Majah, lemah sanadnya. Tapi karena adanya hadis lain yang menguatkan dan semakna, maka ia naik menjadi hasan atau bahkan menjadi sahih. Apalagi kalau ternyata ditemukan sanad yang lain yang sahih. Ya, sehingga pada waktu itu semakin menguatkannya. Wallahu a'lam. Nah, Kalau kebalikannya mungkin tidak mungkin saja. matanya lemah, sanadnya sahih. Iya. Mungkin juga. Nah, itu bagaimana sih? Kalau sanad tersebut ya secara lahiriah sahih misalnya. Iya. Tapi matanya lemah, kenapa? Karena ada ilat, penyakit. Contoh misalnya sanad ini diperselisihkan. Ya, atau matannya itu bertabrakan dengan riwayat yang lebih sahih. Matanya bertabrakan dengan riwayat yang lebih sahih, sehingga hadis yang sanadnya sahih, matannya ini tidak sahih karena bertabrakan dengan riwayat yang lebih sahih dan tidak mungkin untuk dijamak. Karena tidak mungkin dijamak, sehingga pada waktu itu ya bisa jadi matan tersebut dianggap syadz, ya, ataupun tidak bisa kita pakai karena bertabrakan dengan riwayat yang lebih sahih dan tidak mungkin lagi bisa dikompromikan. Bisa terjadi hal seperti itu, ya, wallahu a'lam. Ya. Atau misalnya sanadnya sahih pada satu sanad, tapi kemudian setelah dikumpulkan jalan-jalan semuanya, ya ternyata sanadnya ini bermasalah, ada penyakit yang sangat tersembunyi sekali. Seperti misalnya dalam sebuah sanad disebutkan secara sahih bersambung sampai Rasulullah SAW, demikian pula terpenuhi padanya 3 syarat hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, thiqah, dan dhabit. Tapi sayang di situ ada penyakit. Ya. Ternyata setelah dikumpulkan seluruh jalan-jalannya terjadi perselisihan. Dan ternyata yang paling kuat, ya ternyata hadis itu tidak sampai Rasul, tapi hanya sebatas mauquf saja, sehingga dikatakan bahwa hadis ini dhaif secara marfu, ya, tapi sahih secara mauquf. Wallahu a'lam. Nah. Iya, ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk para penanya, mudah-mudahan dapat difahami. Tadi juga banyak pertanyaan Ustaz mengenai apa itu sanad, apa itu mauquf, ya. Tadi mungkin mudah-mudahan nanti ada siaran ulangnya ya, bisa disimak. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Jundi Jundullah Askarul Haq di Sapeken, Jawa Timur. Apakah korelasi antara kitab dan bab menghasilkan hukum, atau peletakan kitab dan bab hanya mempermudah para peneliti untuk mensyarah kitab-kitab hadis semacam Sahih Bukhari? Mohon penjelasannya. Sebetulnya ini tidak bisa dijawab secara mutlak. Kenapa? Karena tergantung manhaj daripada penulis buku. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari, seringkali bab-bab itu, penamaan bab itu adalah merupakan pendapat Imam Bukhari yang beliau rojihkan dari pendapat yang diperselisihkan. Iya. Sehingga babnya itu adalah merupakan istimbat dari Imam Bukhari itu sendiri, yang isinya memang menjadi hukum. Ya. Makanya pembagian kitab as-shalah, ya, pembagian kitab as-shalah berarti akan berbicara tentang masalah salat saja, yang berhubungan dengan masalah-masalahnya di situ. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab, dan biasanya penamaan bab-bab yang disebut oleh Imam Bukhari itu seringkali itu istimbat, hasil istimbat dan pendapat Imam Bukhari, yang kemudian beliau membawakan hadis-hadis yang mendukung pendapatnya. Ya.
Makanya memang yang diucapkan tadi kedua-duanya betul. Pertama, ya, itu memberikan kemudahan supaya teratur, dan rapih. Hadis tersebut juga disebutkan sesuai dengan bab kitabnya, seperti kitab Thaharah, maka akan menyebutkan semua hadis-hadis yang berhubungan dengan kitab Thaharah. Kemudian tentu masalah kitab Thaharah banyak sekali permasalahan-permasalahan, dijadikan bab-babnya, bab ini, bab itu, ya. Terkadang sebagian ulama bab itu hanya sebatas judul saja, bukan hasil istinbat beliau, ya. Tapi terkadang bab itu adalah merupakan istinbat dari pendapat si musannif, penulis buku tersebut, seperti yang ada dalam Sahih Bukhari, wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban oleh saya. Demikian ya untuk para penanya yang berada di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Sudah ada yang terhubung? Halo. Ya. Belum masuk. Silahkan. Kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Di termin yang kedua ini silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abu Muhammad dari Cianjur. Abu Muhammad di Cianjur. Silahkan. Iya, ini Ustadz. Ana mau nanya mengenai sholat tarawih. Di lingkungan Ana sholat tarawihnya banyak hal-hal bid'ah. Bagaimana kita mengikutinya? Apakah sholat berjamaah di masjid yang seperti itu, ataukah sholat sendiri di rumah? Baik. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa sholat tarawih itu tidak wajib berjamaah dan boleh sholat sendiri di rumah. Namun tentunya orang itu telah kehilangan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuk dia sholat semalam suntuk. Yang kedua, bahwa Syekhul Islam menyebutkan adanya kesepakatan para ulama bolehnya sholat di belakang orang yang melakukan perkara-perkara yang diada-adakan seperti itu. Maka kita diperbolehkan sholat di belakang mereka, namun kita tentunya tidak mengikuti perkara-perkara yang diada-adakan tersebut. Tetap kita sholat di belakang mereka, dan kita ingin, tujuan kita adalah mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW bahwa sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka kita akan meraih pahala sholat semalam suntuk. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Abu Muhammad yang berada di Cianjur. Selanjutnya masih yang kedua, di termin yang kedua ini silahkan ditelepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ian di Jakarta. Ian di Jakarta, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, silahkan. Ini Ustaz, apa hukumnya kalau kita sholat wajib di rumah, diperbolehkan atau tidak? Alasannya? Tidak ada alasan apa-apa. Tidak ada alasan. Ya. Dan satu lagi Ustaz, boleh? Silahkan. Cukup satu aja. Satu saja ya. Oh iya. Karena ini jawabannya cukup panjang. Iya. Waalaikumsalam. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib atas laki-laki atau hukumnya sunnah muakkadah? Sebagian ulama berpendapat bahwa itu sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Sholatul rajul fi baiti wa fi suqihi tafdulu ala sholatul rajul fil jamaah tafdulu ala sholati fi baiti wa fi suqi bi 25 darajah." Sholatnya seseorang berjamaah itu lebih baik daripada sholat ia di rumahnya dan di pasarnya sendirian 25 kali lipat. Kata mereka, di sini Rasulullah SAW memberikan perbandingan bahwa sholatnya berjamaah lebih baik daripada sholat orang yang sendirian di masjid, di rumah. Kata mereka, kalaulah sholat berjamaah itu wajib,
berarti konsekuensinya orang yang sholat di rumah berdosa. Ya, ternyata kalau ternyata itu dosa, tentu Rasulullah tidak akan memperbandingkan antara yang wajib dengan yang dosa. Tapi Rasulullah memberikan perbandingan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat di rumah 25 kali lipat. Berarti mereka yang sholat di rumah hanya 1. Kalau itu dosa, tidak akan ditulis 1, kata mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di rumah berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Berdasar dalil hadisnya. Dalilnya apa? Hadis. Ayat dan hadis. Adapun ayat, Allah memerintahkan kita untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Allah berfirman, "Farka'u ma'ar raki'in." Maka rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan itu menunjukkan akan kewajiban, kata mereka. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah ketika sedang dalam keadaan takut dalam peperangan, yaitu sholat khauf. Dalam keadaan takut saja kita disuruh untuk berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, kata mereka. Yang ketiga, hadis bahwa Rasulullah SAW mengancam ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW sabda, "Laqad hamamtu an amura bi rajulin." Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk apa? Ya, adzan, kemudian qomat, kemudian aku perintahkan seorang jadi imam, kemudian aku pergi membawa kayu bakar bersama orang-orang untuk membakar orang-orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Kata mereka, ini adalah ancaman yang sangat keras dan tegas, ya, yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Ibnu Ummi Maktum yang minta izin, padahal beliau lupa, padahal beliau buta. Ya, minta izin untuk sholat di rumah dan tidak pergi ke masjid. Maka Rasulullah SAW tadinya mengizinkan, kemudian Rasulullah memanggil kembali dan berkata, Asami dan nida, kamu mendengar adzan? Kata Ibnu Maktum, aku mendengar hai Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu datanglah. Ya, bayangkan orang yang buta saja sebetulnya sudah diberikan uzur. Tapi ternyata yang punya uzur saja tetap dianjurkan untuk datang. Bagaimana dengan orang yang tidak punya uzur? Iya. Maka dari itulah atas pendapat ini mereka mengatakan sholat berjamaah wajib. Harus datang. Iya, siapa yang sholat sendirian di rumah tanpa uzur, maka sholatnya tidak sempurna, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan padanya. Dan ini mereka juga berhujah dengan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, la sholata liman furudin. Ya. Apabila azan dikumandangkan, ya, maka tidak ada sholat. Ya, subhanallah, saya lupa matan daripada hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang sholat di rumahnya sementara ia mendengar adzan di masjid dekat rumahnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, dengan jalan-jalannya. Sehingga kata mereka ini Rasulullah meniadakan kesempurnaan sholat. Dan ini menunjukkan bahwa ya, sholatnya tidak sempurna, dalam artian tidak sempurna berarti ia telah melakukan sebuah dosa. Inilah memang terjadi perselisihan para ulama. Terlepas kita melihat apakah itu wajib atau sunnah muakkadah. Yang menjadi permasalahan adalah apa sulitnya kita untuk pergi ke masjid. Bukankah memakmurkan masjid itu adalah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa? Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Ya. "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat dan membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu, ya, kata Allah, pasti akan mendapatkan hidayah. Bayangkan orang yang memakmurkan masjid, ya, dan memakmurkan yang paling utama yaitu sholat berjamaah. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang selalu sholat berjamaah, memakmurkan masjid pasti mendapat hidayah. Apakah kita tidak ingin mendapatkan keutamaan tersebut? Ya, kalau antum ditawarkan, saya akan memberikan penawaran kepada antum, saya akan memberikan kepada kamu uang, saya akan memberi kamu 1.000 perak atau 27.000, 25.000, silakan pilih sendiri. Saya yakin kalau antum memilih 1.000 perak, ya, 1.000 rupiah dibandingkan 25.000, pasti orang akan berkata kamu bodoh. Kenapa kamu tidak ambil 25.000? Ya, dalam masalah yang sifatnya harta saja,
Orang akan menganggap ini sebuah kebodohan. Ya, kenapa? Karena ia memilih yang sedikit dibandingkan yang banyak. Kenapa dalam masalah pahala kita tidak mengambil yang lebih banyak? Kenapa kaki-kaki kita begitu berat untuk pergi ke masjid? Sementara untuk jogging 10 kilo kita mampu. Untuk kita mendaki gunung yang tingginya 3000 meter kita mampu. Tapi untuk mengelangkahkan kaki kita ke masjid terasa berat sekali. Ada apa? Padahal ya, orang yang memakmurkan masjid, yang selalu hatinya rindu kepada masjid, termasuk orang-orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid bahwa ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan besar seperti itu? Iya, Allah a'lam. Ya, sampai mungkin ada perkataan cowok soleha itu sholat di rumah saja. Iya, baik, demikian ya untuk Ian yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Iya, halo. Silahkan. Assalamualaikum. Iya, terputus. Dan ya, selanjutnya mungkin kami akan angkat pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Sutrisno yang berada di Lampung. Ya Ustaz, ya, dari Sutrisno di Lampung. Ya Ustaz, di kampung saya ada ustaz yang mengatakan jika kita dalam beragama harus memilih salah satu mazhab. Jika kita memilih beberapa mazhab, berarti agamanya, dalam beragama kita tidak konsisten. Mohon penjelasan Ustaz. Ini ucapan yang tidak ada padanya hujah dan dalil. Ya, kenapa? Pertama, tidak ada Al-Quran dan hadis yang memerintahkan. Memang mereka berdalil dengan ayat. Wah, nanti kata mereka, disebutkan dalam ayat, seseorang akan dipanggil di hari kiamat bersama imamnya. Padahal para ulama mufassirin menafsirkan makna imam itu adalah yang pertama, yaitu kitab catatannya. Ya, sebab Allah menyebutkan bahwa kitab catatan itu imamum mubin. Ya, imam, disebut imam juga sebagai kitab catatan. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud imam itu Rasul, yang menjadi panutannya. Artinya setiap umat akan dipanggil dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi mereka. Dan kedua pendapat ini benar dan sahih. Adapun yang dimaksud bahwa yang dimaksud adalah seseorang akan dikumpulkan bersama imam madhabnya, maka ini tidak ada satupun pendapat ulama yang berpendapat demikian. Yang kedua, bahwa para imam madhab sendiri tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan Imam Syafi'i yang paling tegas dalam masalah ini, beliau mengatakan, "Idza qultu qaulan," ya, apabila aku berpendapat dengan sebuah pendapat, yukhalifu qala Rasul, yang ternyata bertabrakan dengan pendapat Rasulullah, fal qaulu ma qalahu Rasul, maka pendapat yang kamu ambil adalah pendapat Rasul. Fala tuqalliduni, jangan kalian membeo kepadaku. Dan secara kenyataan, ternyata para ulama mazhab Syafi'i pun juga banyak menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Makanya sering dibedakan antara pendapat Syafi'i dengan pendapat mazhab Syafi'i. Ternyata sering terjadi perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa bisa terjadi? Itu kan memberikan kepada kita ternyata ya, ulama mazhab Syafi'i sendiri tidak konsisten untuk mengikuti pendapat seluruh perkata Imam Syafi'i. Ini di Al-Khattabi Abu Sulaiman. Ya, beliau menyalahi pendapat mazhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Kenapa? Karena beliau melihat dalil yang lebih kuat. Ya. Ini dia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Berapa banyak beliau menyelisih pendapat mazhab Syafi'i, seperti contohnya dalam masalah makan daging unta. Beliau menyelisih mazhabnya. Ini dia Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari. Siapa saja yang membaca buku itu akan mendapati beliau banyak juga menyelisih pendapat mazhabnya. Maka ya, kalau kita melihat ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka sendiri tidak ya mewajibkan untuk ikut mazhab Syafi'i. Mereka mewajibkan ikut dalil. Kemudian,
pendapat yang mengatakan bahwa kita harus memilih satu madhab saja, ini konsekuensinya adalah berarti kebenaran hanya ada pada satu madhab. Selainnya salah. Maka ini tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Iya. Kebenaran tidak terbatas pada satu madhab. Akan tetapi kebenaran itu terkadang di madhab ini, terkadang di madhab ini, terkadang di madhab ini, sesuai dengan dalil dan kekuatan hujah. Naam, boleh kita memilih salah satu madhab, ya, sebatas untuk memudahkan, tapi tidak mewajibkan. Dan tidak mengharuskan orang kamu harus ikut satu madhab saja, tidak. Karena pendapat yang tidak ada hujahnya, ya bahkan ya orang yang mewajibkan mengikuti satu madhab, seakan-akan dia mengklaim madhabnya lah yang tidak pernah salah. Ya, bahwa kebenaran semua ada pada madhabnya. Seakan-akan madhabnya bagikan Nabi yang tak pernah salah. Wala ilaha illallah. Maka ini pendapat yang sangat bertabrakan dengan kenyataan para ulama madhab itu sendiri. Bukankah Imam Syafi'i ketika hidup ada dua madhab? Madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak mencukupkan salah satu madhab tersebut? Tapi kemudian beliau berdiri sendiri dalam masalah ijtihad. Bukankah Imam Ahmad ketika hidup sudah ada 3 madhab? Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki. Iya. Kenapa beliau tidak mengambil salah satunya saja dengan klaim harus mengikuti salah satu madhab? Tapi beliau berdiri sendiri dalam masalah ijtihad, sehingga kemudian berdiri sendiri pengikutnya dan banyak menjadi madhab Hambali. Ya akhi, semua itu bukti yang nyata bahwa mereka tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikuti pendapat seseorang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Imam Malik berkata, "Ma min ahadin illa wa yutraq wa yu'khadh wa yutraq qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun kecuali pendapatnya boleh diambil dan dibuang kecuali pendapat Rasulullah SAW yang harus diambil. Iya, wallahu a'lam. Nah. Bagaimana pula dengan orang yang hidup sebelum zamannya 4 imam tersebut? Mazhabnya apa sih? Nah, itu dia. Ya, sahabat mazhabnya siapa? Iya. Tabi'in mazhabnya siapa? Kalau harus mengikuti salah satu 4 mazhab, sementara di zaman sahabat belum ada 4 mazhab, zaman tabi'in belum ada 4 mazhab. Bahkan subhanallah, ya, para sahabat pun tidak pernah di zaman sahabat terjadi misalnya mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Utsman, mazhab Ali, tidak. Kemudian masing-masing sahabat membela pendapat mazhabnya sendiri-sendiri. Tidak pernah terjadi itu di zaman sahabat, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas beberapa demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya masih kami akan angkat ya pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan tema, tapi ini sedang ramai-ramainya dibahas Ustaz, itu mengenai ruqyah orang yang memasukkan jin ya. Itu di mana zaman sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit merasa diganggu dengan jin sehingga dia mencari orang-orang yang bisa meruqyah. Nah, seperti apakah ruqyah syariah Ustaz? Dan bagaimanakah dengan seseorang yang membuka konsultasi serta praktek ruqyah? Dan sekarang juga sedang ramai bagaimana dengan fenomena ruqyah via media sosial, yang dimana peruqyah berdialog dengan jin di media sosial tersebut yang ada di dalam tubuh pasien, Ustaz. Tentunya segala sesuatu harus dilihat ya, apakah perbuatan itu sesuai dengan perbuatan Rasulullah atau tidak. Pertama, para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat ruqyah seperti yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahwa syarat ruqyah yang pertama, tidak boleh padanya mengandung kesyirikan. Iya, harus dengan ruqyah yang berasal daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ya, yang syar'iyah, yang tidak mengandung padanya kesyirikan juga. Yang kedua, harus berbahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ya. Kemudian juga tidak boleh diyakini bahwa ruqyah itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW meruqyah orang yang kemasukan jin, pernah disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa ada seseorang didatangkan kepada Rasulullah dan ia
ya masru, yaitu kemasukan jin. Maka Rasulullah mengambil pelepah kurma, lalu dipukulkan pelepah itu ke punggungnya orang tersebut sambil dikatakan, ukhruj aduwallah, keluarlah kamu hai musuh Allah. Rasulullah tidak mengajak berdialog. Rasulullah SAW ya sama sekali di situ tidak bertanya dulu kepada jin, kamu siapa, kenapa kamu masuk, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Rasulullah langsung mengatakan, ukhruj aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Apalagi jin, mereka bangsa yang pandai berdusta. Bagaimana kita hendak mengajak dia dialog? Sementara ucapannya sendiri tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dipercayai. Makanya ya, sebagian ulama mengingkari ya perbuatan sebagian peruqyah yang mengajak dialog dulu. Karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam-imam para ulama setelahnya. Ya, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad dan berkata, Imam Ahmad, saudaraku, dia kemasukan jin. Lalu Imam Ahmad mengatakan, ambil sendalku ini. Bilang ini sendalnya Imam Ahmad, kalau kamu tidak mau keluar, kamu akan dipukul. Ya. Ketika datang, jin itu melihat sendal Imam Ahmad langsung keluar. Ya. Hal itu dilakukan oleh para ulama. Adapun yang di zaman sekarang dengan meruqyah melalui media sosial, kemudian terjadi dialog dengan jin, ini semua perkara yang batil ya, yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Dan sudah saya sebutkan bahwa dialog-dialog seperti itu tidak dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Ya, terlebih kita tahu bahwa bangsa jin adalah bangsa yang ingin menguasai manusia. Mereka akan melakukan segala macam tipu daya untuk menipu manusia. Dusta pun mereka akan lakukan. Kita tidak melihat kepada hasil, tapi yang kita lihat adalah cara. Iya, banyak orang terkadang sebatas melihat, tapi kan berhasil. Kita tidak melihat hasil. Tapi caranya sesuai tidak dengan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu a'lam. Nah. Kan ada yang mengklaim bahwa peruqyah ini berhasil mengislamkan beberapa jin gitu. Itu mengklaim seperti itu bagaimana, Ustaz? Iya, yang namanya jin kita tidak bisa percaya masalahnya. Betulkah iya betul atau hanya dia berbohong saja bahwasanya dia masuk Islam? Hanya sebagai apa namanya? ya, menamai diri dan yang lainnya. Bukankah para jin itu juga ya mereka juga di antara mereka ada yang berdakwah. Di karangan jin ada pendakwah. Di karangan manusia pun juga mendakwah, berdakwah, dan para jin itu pun duduk di majlis ta'lim. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mendakwahi para jin, dan para jin itu pun juga ya mendatangi Rasulullah SAW. Ya, adapun kemudian menjadikannya sebagai sarana dengan alasan itu bisa untuk mendakwahinya. Kalau seperti itu Rasulullah SAW lakukan, pasti lakukan. Ketika didatangkan kepada beliau orang yang kemasukan jin. Ya. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat, pasti dilakukan. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya Allah wa'alam. Nah. Ya, baik. Demikian ya, jazakallahu khair atas jawabannya untuk para pendengar ataupun pemirsa Roja yang mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya. Dan selanjutnya mungkin kita akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Rahma. Di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Silahkan Ibu Rahma. Iya mau bertanya tentang ini, Pak, keutamaan sholat taraweh bagaimana ya? Untuk yang utama itu untuk wanita atau untuk wanita? Untuk wanita. Ya, iya. Silahkan. Cukup itu saja, Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sholat tarawih sangat dianjurkan untuk berjamaah, terutama untuk laki-laki. Adapun ya wanita, maka wanita yang lebih baik di rumah. Rasulullah SAW sabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Saya baru ingat pada pertemuan yang lalu ya, Bapak Rashid menyebutkan ada orang yang mendoifkan hadis ini dengan alasan bahwa bersendirian pada tambahan hadis wa buyutuhunna khairun lahunna ini tambahan yang bersendirian padanya Habib bin Abi Thabit. Memang betul Habib bin Abi Thabit bersendirian
ya dari periwayatan yang lainnya. Ya, di mana Nafi Maula Ibnu Umar meriwayatkan dari Ibnu Umar tanpa ada tambahan tersebut. Akan tetapi pertama bahwa Habib bin Abi Thabit seorang perawi yang thiqah, dia mudallis. Dan para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah Habib mendengar dari Ibnu Umar atau tidak. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama bahwa ya yang kuat wallahu a'lam bahwa Habib bin Abi Thabit mendengar dari Ibnu Umar. Namun dia meriwayatkan dengan an. Tapi dalam satu riwayat yang lain dengan tasrih haddatsana. Iya. Sehingga pada waktu itu klaim bahwa itu adalah merupakan tadlis sebetulnya perlu dilihat lagi, ditinjau lagi. Yang kedua, kalaupun toh misalnya ya Habib bin Abi Thabit mudallis, tapi ia dikuatkan oleh banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan sholat wanita di rumahnya. Seperti riwayat ya bahwa sholatnya seorang wanita di tempat tidurnya, di kamar tidurnya lebih baik daripada sholat di tempat lain dari rumahnya. Iya. Demikian pula dari hadis Abu Humaid, dari hadis Ibnu Mas'ud, dan bahkan Ibnu Mas'ud dengan tegas mengatakan seorang wanita lebih baik sholat di rumahnya. Dan ini pendapat ya seluruh ulama tanpa ada yang saya ketahui tanpa ada yang menyelisihinya kecuali pendapat Ibnu Hazm. Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah hadis tersebut sahih. Dan para ulama hadis di zaman ini seperti Syekh Albani, Syekh Muqbil, ya bin Hadi, demikian pula ya masyayikh yang Masya Allah ya kuat keilmuan mereka, para muhaddisin, para ahli hadis, Syekh bin Baz dan yang lainnya mensahihkan hadis tersebut. Ya, dan tidak menganggap sebagai riwayat yang syadzah. Yang menganggapnya riwayat yang syadzah karena tidak melihat kepada jalan-jalan yang banyak ataupun syawahid-syawahid yang menguatkannya. Maka dari itu riwayat tersebut sahih, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Dan itu kalau untuk sholat wajib saja, wanita lebih baik sholat di rumah, apalagi sholat sunnah. Tapi kalau memang ia khawatir, kalau ia sholat sendirian di rumah, dia khawatir melalaikan sholat tarawih, maka silakan ia pergi ke masjid. Karena Rasulullah SAW sabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian mencegah atau melarang ya para hamba-hamba Allah wanita itu untuk pergi ke masjid. Silahkan mereka mau pergi ke masjid, tapi tentu dengan kata para ulama dengan syarat. Yang pertama, tidak boleh tabaruj. Yang kedua, ya tidak boleh memakai minyak wangi. Ya karena itu semua dilarang dalam hadis-hadis wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan, demikian ya untuk Ibu Rahma yang berada di Tangerang. Ya, masih kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543. Halo, silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di RT. Ibu Nur, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nur. Mengapa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rela disiksa demi mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk? Apakah hikmahnya di sebalik ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat disebutkan Ibu bahwa Imam Ahmad disiksa dan beliau tetap tidak mau mengucapkannya. Kemudian ada salah seorang murid Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, ya kenapa kamu tidak mengucapkan saja? Bukankah kamu ini keadaan seperti Ammar bin Yasir? Keadaan yang boleh mengucapkannya karena dalam keadaan darurat. Kamu disiksa dan disiksa. Kata Imam Ahmad, silakan kamu keluar. Coba kamu lihat. Iya, siapa yang ada di luar sana? Maka muridnya pun keluar, ternyata ribuan orang sudah siap mencatat perkataan Imam Ahmad. Iya, kata Imam Ahmad, jika aku mengucapkannya, ya tidakkah hal itu akan menyesatkan mereka semuanya? Maka Imam Ahmad ya tetap tidak mau mengucapkannya. Kenapa beliau membela mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan subhanallah, ya para ulama setelah Imam Ahmad memuji sikap Imam Ahmad. Ya, bahkan mereka mengatakan
Ya, Imam Ahmad sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Imam Ahmad sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah di zaman Abu Bakar membela Islam dari orang-orang murtadin. Imam Ahmad membela Islam, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di saat pada waktu itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah hendak diporak-porandakan orang-orang Mu'tazilah. Maka ya, sikap Imam Ahmad ini sangat terpuji sekali, luar biasa. Ya, kekuatan Imam Ahmad di dalam istiqomah beliau, bahkan beliau rela disiksa demi mengucapkan kata-kata Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk konsekuensinya berat. Sebab yang namanya makhluk konsekuensinya apa? Tidak sempurna. Dan itu yang diinginkan orang-orang Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada nakal, wahyu. Sehingga akal punya hak untuk mengotak-ngatik ya wahyu. Maka mereka merasa perlu mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Sebab kalau mereka berhasil mengatakan Al-Quran makhluk dan meyakinkan kepada kaum muslim Al-Quran makhluk, yang namanya makhluk tidak sempurna. Bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kekurangan, bisa jadi ada ya ketidaksempurnaan. Berarti ini menjadi sebuah pintu yang sangat kuat untuk mengkritik Al-Quran. Maka Imam Ahmad tetap tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk, ia adalah kalamullah. Dan itu yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma' para ulama. Adapun Al-Quran, Allah dalam Al-Quran tegas mengatakan Ar-Rahman 'allama Al-Quran khalaqal insan. Ar-Rahman 'allama Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran dan telah menciptakan manusia. Kalaulah Al-Quran makhluk, pasti Allah mengatakan khalaqal Quran, yang telah menciptakan Al-Quran. Tapi ketika menyebutkan Al-Quran, Allah mengatakan 'allama. Ketika menyebutkan manusia, Allah mengatakan khalaqa. Itu menunjukkan berbeda. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Di sini Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Sedangkan Al-Quran termasuk amrun. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari amrina, perintah kami itu Al-Quran. Ya, Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Itu menunjukkan bahwa perintah tidak termasuk yang diciptakan. Ya. Maka dari itu, pendapat yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah pendapat yang tujuannya adalah ingin merusak Al-Quran. Ya, supaya ada celah untuk bisa mengkritik Al-Quran. Na'udzubillah, sallallahu selamat wal afiyah. Nah, jazakallahu atas jawaban Ustaz ya. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Air Tiris. Baik, untuk selanjutnya ya kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan menarik Ustaz, yaitu mengenai hadis lalat. Ya Ustaz, apakah hadis lalat itu sahih? Karena banyak yang menyampaikannya dari para dai. Sedangkan ada juga ada ulama yang bahwa menyatakan hadis tersebut bertentangan dengan kaidah orang yang dalam keadaan terancam maka boleh mengatakan kata-kata kekufuran. Mohon penjelasannya. Iya, memang menjadi perselisihan para ulama tentang orang yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda ada orang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Di mana ada dua orang, yang satu disuruh berkorban, ya, walaupun dengan lalat. Yang satu berkata saya tidak mau, maka dia dibunuh, masuk surga. Yang satu akhirnya berkorban dengan lalat, ia pun masuk neraka. Iya, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Sementara Syekh Utsaimin mengatakan hadisnya lemah, bertabrakan dengan kaidah-kaidah Islam. Ya, bahwasannya orang yang terpaksa dan diancam dibunuh dan karena dia darurat akhirnya mengucapkan kata-kata kufur sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka tidak kafir. Ya, sebagaimana halnya terjadi pada Ammar bin Yasir yang merupakan sebab turun ayat, ya, Allah berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Maka kita katakan Allahu a'lam, atas pendapat yang mengatakan hadis itu sahih, barangkali orang yang mengucapkan ucapan tersebut hatinya dalam keadaan mensetujui, ya, dan tidak mengingkarinya, maka yang seperti ini masuk neraka. Naam. Ya.
Adapun kalau hatinya penuh dengan keimanan dan dia ucapkan secara terpaksa, bagaimana lagi? Dia akan dibunuh. Maka yang seperti ini tidak masuk neraka, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kita coba mengkompromikan antara dua pendapat tersebut. Ya, dalam menyikapi hadis tersebut, wallahu a'lam, itu yang saya lihat ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.